Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pasar dan lembaga keuangan. Ujian ini diberikan oleh Bapak Wahyu Purbota Santoso SE, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah pasar dan lembaga keuangan ini. Tugas ini dikerjakan oleh saya sendiri, Andi Mahfuz Hidayat, selaku mahasiswa manajemen pendidikan jarak jauh. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, namun saat ini tengah berdomisili di Kalimantan Timur. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kondisi pasar modal di Indonesia. Pasar modal Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Jumlah investor mencapai 10,31 juta, tumbuh 37,68%, didorong oleh digitalisasi akses pasar. 71 emiten baru tercatat. Ini merupakan rekor tertinggi. Nilai penghimpunan dana mencapai 267,73 triliun rupiah. Dan NAB reksadana tetap tinggi walau mengalami fluktuasi di akhir Desember sebesar 512,17 triliun. Dan IHSG mengalami koreksi minus 4,09%, mencerminkan adanya tekanan eksternal. Selanjutnya, kondisi perbankan di Indonesia. Yang pertama, kredit perbankan. Itu tumbuh 11,16% pada November 2022 menjadi 6.347,5 triliun. Dan kredit investasi 11,27%, modal kerja 9,10%, dan konsumsi 13,15%. Sedangkan dana pihak ketiga naik 8,78% menjadi 7.974 triliun rupiah. Ini didorong oleh tabungan dan deposito. Kemudian bagaimana kondisi industri non-keuangan? Di sini saya mencatat ada 4. Yang pertama, asuransi. Pada asuransi, pendapatan naik menjadi 280,24 triliun rupiah, tumbuh sekitar 5,06%. Kemudian yang kedua yaitu pembiayaan. Outstanding piutang naik ke 409,49 triliun rupiah, tumbuh sekitar 5,06%. Selanjutnya vintage P2P lending, outstanding pembiayaan mencapai 50,30 triliun rupiah, tumbuh pesat sekitar 72,68%. Dan yang terakhir dana pensiun, aset meningkat 402,64 triliun rupiah, naik sekitar 2,1%. Apa saja kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022? Yang pertama, relaksasi restrukturisasi kredit sampai 31 Maret 2024. Yang kedua, penguatan regulasi dan digitalisasi termasuk ketahanan cyber perbankan. Yang ketiga, regulasi Basel III, pengawasan vintage dan perlindungan konsumen. Fokus pada transformasi digital, keamanan data, dan infrastruktur pasar. Kemudian, program edukasi dan perlindungan konsumen pada tahun 2022. 1.897 edukasi keuangan menjangkau 9,1 juta peserta. Edukasi melalui radio, Safari Ramadan, LMS, Like It, dan Simolek.
SN League, literasi keuangan 49,68%, inklusi keuangan 85,10%. Pengawasan ketat, 426 iklan melanggar ditindak 14.764 pengaduan. Program ini komprehensif dan responsif, menyasar kelompok rentan dan memanfaatkan digitalisasi, namun perlu penguatan pengawasan terhadap penyedia jasa digital agar perlindungan konsumen semakin maksimal. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Kebijakan utama mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi maksud saya. Penguatan regulasi vintage, asuransi, dan pasar modal. Penegakan hukum 698 pinjol ilegal, 106 investasi ilegal ditindak. Dorongan induksi, program Kejar, Simuda, dan TPAKD. OJK berhasil menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah tekanan global. Strategi relaksasi dan transformasi digital menunjukkan arah progresif, tapi ke depan tantangan ada pada peningkatan literasi digital dan pengawasan risiko sistematik. Bagaimana sektor jasa keuangan Indonesia dari tahun 2022 sampai sekarang ini di tahun 2025? Jadi pada tahun 2022, investor pasar modal melonjak jadi 10,3 juta. Nah, apakah tren ini berlanjut di tahun 2025? Kita semua berharap bisa seperti demikian. Selanjutnya, kredit perbankan tumbuh 11,16%. DPK naik, NPL membaik. Tahun 2025 kita juga berharap hal yang sama dapat terjaga pasca restrukturisasi. Selanjutnya, vintage dan pembiayaan tumbuh pesat. P2P lending naik 72%. Kita berharap hal ini tidak mulai jenuh atau dapat terus bersinergi dan berkelanjutan. Kemudian OJK dorong digitalisasi dan ketahanan siber. Nah, yang menjadi tantangan di tahun 2025 ini, apakah era tersebut akan semakin kuat atau masih rentan akan risiko? Selanjutnya, literasi keuangan pada tahun 2022 yaitu 49,68%, nyaris 50%, dan inklusi 85,10%. Yang menjadi pertanyaan pada saat sekarang, sudahkah edukasi ini menjangkau lebih banyak masyarakat? Kita semua tentu berharap peran-peran pemerintah dalam melaksanakan program ini. Selanjutnya, apakah ekosistem keuangan makin bersih dan terpercaya setelah penindakan 698 pinjol ilegal pada tahun 2022? Sungguh kita semua berharap hal tersebut dapat menjadi semakin baik. Sinergi stabilitas dan inklusivitas sektor keuangan Indonesia mengakhiri presentasi ini. Mari kita menengok sejenak gambaran besar sektor keuangan Indonesia. Sebuah ekosistem yang meski diuji oleh gejolak global dan ketidakpastian ekonomi, tetap menunjukkan daya tahan, ketangguhan, serta komitmen untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan dan inklusif. Pasar modal Indonesia sepanjang 2 tahun terakhir mencerminkan optimisme investor yang tetap terjaga. Peningkatan jumlah investor retail, terutama generasi muda, menjadi motor penggerak vital yang memperkuat basis pasar domestik. Meskipun dibayangi fluktuasi global, indeks harga saham gabungan tetap menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Peran teknologi digital turut memberi akselerasi positif dalam memperluas akses
transparansi, dan efisiensi dalam perdagangan efek dan investasi lainnya. Dari sektor perbankan tetap menjadi tulang punggung sistem keuangan nasional. Rasio kecukupan modal perbankan terjaga pada level yang sehat, diiringi oleh penurunan rasio kredit bermasalah. Digitalisasi perbankan pun berkembang pesat, di mana layanan berbasis teknologi seperti mobile banking dan KRIS mempercepat inklusi keuangan. Ini menunjukkan bahwa perbankan Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi menuju era keuangan digital yang lebih adaptif dan efisien. Kalau kita lihat dari sudut industri non-keuangan, terutama sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, ini terus memperkuat fundamentalnya. Kinerja lembaga pembiayaan mulai pulih seiring pemulihan ekonomi domestik, dan industri asuransi menunjukkan peningkatan premi bruto serta penguatan cadangan teknis sebagai bentuk komitmen perlindungan jangka panjang terhadap resiko masyarakat. Lalu bagaimana kebijakan OJK? Otoritas Jasa Keuangan hadir sebagai jangkar stabilitas sekaligus inovator transformasi. OJK menjalankan kebijakan strategis yang mengedepankan penguatan tata kelola, pengawasan berbasis resiko, serta transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik. Di tengah tantangan geopolitik dan transisi iklim global, OJK juga mendorong keuangan berkelanjutan dan pengembangan green finance sebagai bagian dari tanggung jawab pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, program edukasi dan perlindungan konsumen menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Melalui kampanye inklusi keuangan nasional, pelatihan literasi digital, hingga pembentukan layanan konsumen terpadu, OJK berupaya memastikan bahwa setiap warga negara, baik di kota besar hingga di pelosok desa, mendapat pemahaman dan perlindungan yang memadai dalam mengakses layanan keuangan. Hal ini bukan sekedar program, tetapi fondasi masa depan sistem keuangan yang adil dan menyeluruh. Dengan segala dinamika yang terjadi, sektor keuangan Indonesia sedang menuju arah baru, lebih inklusif, tangguh, dan terintegrasi secara digital. Kita tidak hanya menjaga stabilitas, tapi juga tengah membangun ekosistem keuangan yang mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pada akhirnya, sektor keuangan bukan sekedar tempat bertransaksi, tapi ruang di mana kepercayaan, harapan, dan masa depan bangsa diletakkan. Itulah tadi presentasi saya untuk mata kuliah pasar dan lembaga keuangan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso atas segala ilmu yang telah diberikan pada semester ini. Terima kasih Bapak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.